Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya adalah seorang guru di UPTD SDN Ranca Mulia, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sibar Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112705. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SDN Ranca Mulia pada kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, semangat ceria, luar biasa. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pembelajaran kali ini diberi kelancaran. Amin. Amin. Baiklah, ayo KM, kita dimulai belajarnya. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, setelah kita berdoa, kita semua dalam keadaan sehat. Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah minum belum? Sudah. Berarti kalian sudah siap belajar? Siap. Nah ya, ketika belajar Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu mulai dari absen yang pertama. Agneta Mahesri Anaila, Arya Alfiano, Cubastian, Dita Rizky Novianto, Ian Rainaldi. Hadir semua, berarti kita semua di sini sudah hadir semua, tidak ada yang absen ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk apa? Untuk penanaman nilai nasionalisme dan merupakan rasa patriotisme kita kepada bangsa dan negara. Oke, semuanya diharap bangun. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, carikan diriku. Indonesia kebangsaanku. Ya anak-anak, sekarang kita akan belajar materi Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Angkat tangan. Ayo sifat Asmaul Husna itu
apa? Iya, tepuk tangan. Nama-nama terbaik Allah. Ada yang tahu jumlahnya ada berapa? Tahu? Ya? Iya, tepuk tangan. Ada 99. Bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik, ya, yang disebut dengan Asmaul Husna. 99, betul. Jadi kalau kita mengetahui Asmaul Husna, berarti kita mengetahui juga sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada yang tahu apa saja? Ada yang tahu sifatnya? Penyayang? Nah, diantaranya. Terus Maha Pemurah, Maha apa lagi? Hah? Maha Pengasih, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan. Iya. Ada lagi sifatnya Allah. Apa lagi? Yang Maha berdiri sendiri, yang Maha pengampun, yang Maha hidup. Ada lagi? Yang Maha kuat. Iya. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nanti tujuan pembelajarannya untuk apa kalian mengetahui Asmaul Husna? Nah, yaitu tujuannya supaya kalian itu tahu sifat Allah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu. Terus Al-Qayyum. Tahu. Al-Muhyi. Harus tahu. Al-Mumit. Al-Ba'is. Dengan benar. Nanti kalian itu harus makna dari Asmaul Husna ini harus tahu. Dan yang kedua, yaitu kalian mengungkapkan nilai-nilai akhlaknya. Akhlak dari mulai kalian di rumah dengan ibu kalian, di halaman dengan bapak RT, mungkin di masyarakat bapak RT, atau nanti dengan guru-guru kalian. Di mana? Di sekolah. Nilainya, akhlak terpujinya sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Nah, kalian juga mampu membuat tulisan yang indah. Nanti ada proyek tulisan yang indah. Ya, tulisan indah tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Dan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nanti kalian simak, ya, jangan ngantuk, konsentrasi supaya kalian bisa memahami tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Ini ada di sini, ya. Nanti Bapak akan bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pelajaran kedua, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Mari kita belajar subbab pertama. Mari mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan?
agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu. Nah, setelah kalian melihat video tadi, ya, berarti kalian sudah memahami dari 5 Asmaul Husna itu. Nah, ada yang tahu apa yang disebut dengan Al-Mumit? Angkat tangan. Ya, yang Maha Mematikan. Ada yang tahu juga pengamalannya di setiap hari hidup kalian itu apa? Al-Mumit? Contohnya pengamalannya yaitu rajin beribadah dan rajin belajar. Setelah itu kalian ada game edukasi. Game yaitu permainan yang mendidik tentang Asmaul Husna. Kalau betul nilainya 20, skornya. Kalau salah 0. Ya, kita mulai belajar. Mode belajar dulu. Kita akan memilih yaitu Al-Qawiyyu dulu. Al-Qawiyyu adalah yang maha kuat. Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatannya. Segala sesuatu di alam semesta tunduk pada kekuatan Allah. Dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Dia berdiri sendiri dan mengatur seluruh alam semesta tanpa bantuan dari makhluknya. Kemudian Al-Mughith yang maha Allah yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Dia menghidupkan yang mati dan memberikan nyawa kepada segala sesuatu. Kemudian Al-Mumit. Apa? Al-Mumit? Allah yang maha menentukan kematian semua makhluk. Tidak ada yang dapat hidup atau mati kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Yang terakhir yaitu Al-Ba'its, yaitu yang maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua makhluk di hari kiamat. Ya. Dia juga membangkitkan semangat dan harapan dalam hati hambanya. Ada 5 Asmaul Husna dalam game ini, yaitu Allah yang maha kuat, Al-Qawiyyu, yang maha berdiri sendiri, Al-Qayyum yang maha menghidupkan, Al-Hayyu yang maha mematikan, Al-Mumit yang maha membangkitkan, Al-Ba'its. Ya, kemudian ada kuis. Nah, nanti kuisnya ada 5. Kalian jawab, angkat tangan. Nomor 1. Apa arti dari Al-Qawiyyu? Yang maha berdiri sendiri. Ya, Rafael yang maha berdiri sendiri berarti yang B. Ya, kita lihat jawabannya. Kurang tepat. Kurang tepat. Nilainya 0. Ada yang tahu? Cung. Ya, siapa? Yang maha kuat. Kita cek. Ya, betul. Nilainya 20 untuk Sipa. Lanjut. Nama Allah yang berarti yang maha berdiri sendiri adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Kita cek. Ya, benar. Dapat 40 sifat. Ya, setelah kita sudah melihat video, ya, sudah bermain game edukasi, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang 5 Asmaul Husna. Ya, ada 5, yaitu bab 2 tentang Asmaul Husna. Yang pertama itu Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ada 99.
maha kuat. Gambarnya orang hebat, kuat, ini lemah. Jadi cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari itu kita lihat saja gambar di sini. Ya, gambar di sini. Caranya yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Dan yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dan yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Lanjut, kemudian al-qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Caranya, tuh ada gambar. Bagi apa? Bagi menabung. Supaya kita bisa mandiri, kita harus rajin belajar, rajin menabung, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga apa? Artinya yang maha memberi kehidupan. Caranya supaya kita diberikan kehidupan oleh Allah, supaya berarti kita di hadapan Allah, yaitu nih caranya, ya. Rajin beribadah kepada Allah, rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Jadi hidup, kalau sukses itu hidup, ya, dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Lanjut, al-mumit, artinya yang maha mematikan. Cara meneladaninya yaitu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, karena kita semuanya akan mati. Supaya di sana kita mendapat kehidupan yang baik, menjauhi semua larangan Allah, selalu mengingat Allah, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Dia tetap, yaitu al-bais. Cara meneladani al-bais. Al-bais artinya apa? Ketika sudah kita dilanda bencana, contoh yang lagi viral tuh di pondok pesantren yang perempuan tuh, nah itu kematian. Al-mumit. Setelah al-mumit, setelah bencana ada kebangkitan yang disebut al-bais. Cara meneladaninya itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Dua, cepat bangkit dari keterpurukan. Tiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Empat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Itu adalah singkat daripada materi kali ini. Nah, nanti ada 5 kelompok. 5 kelompok tentang al-qawiyyu, al-qayyum, al-hayyu, al-ba'is, al-mumit. Ada 5 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, dibentuk kelompoknya. Ini ada proyek atau tugas membuat sesuatu, ya, tentang Asmaul Husna yang 5 tadi. Nanti Bapak akan bagi ke dalam 5 kelompok, sudah dibagi, dan nanti tugasnya yaitu membuat sebuah tulisan, nanti dipajang, ya, mulai dari judulnya apa? Judul. Contohnya judulnya al-qawiyyu. Terus setelah judul arti. Artinya apa? Setelah arti pengalamannya, pengamalannya setiap harinya apa? Terus setelah itu di bawahnya ada gambarnya. Ya, nanti kalian membuat proyek tuh. Ingat, pertama apa? Judul. Yang kedua arti. Yang ketiga penerapan atau pengamalan. Yang keempat itu gambarnya. Ya. Dari kelompok Rafael inginnya apa?
Al-Qawiyu. Oke, Al-Qawiyu. Dari ini kelompok ini bebas. Al-Mughyi. Al-Mughyi. Terus dari kelompok ini Al-Qayyum. Dari kelompok ini Al-Mu'min. Dan yang terakhir yaitu Al-Ba'is. Nah, silakan kalian gunting itu sesuai dengan urutannya, yaitu judul, arti, pengamalannya, dan yang terakhir di bawahnya adalah gambarnya. Ya, silakan. Ya, gunting-gunting. Ayo. Ayo. Nah, ya, gunting dulu. Judulnya gunting. Setelah judul digunting, kemudian artinya, ya. Jadi ada yang bertugas mengelem, ada yang bertugas menata, ada yang bertugas menatanya. Ya, ya, betul. Ditempel di paling atas, ditata, ya. Ada yang menata, ada yang mengelem, semuanya kerja. Ini namanya kerja kelompok, semuanya kerja. Nah, ada yang pemegang supaya tidak menggulung. Ya. Ayo, digunting. Gampang. Kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan, Rafael. Al-Qawiyu artinya yang maha kuat. Cara meneladaninya Asmaul Husna Al-Qawiyu. 1. Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. 2. Sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. 3. Tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Ada yang bertanya? Ya, ya. Kelompok ketiga, sifat. Berdiri. Ayo, jawab. Al-Qawiyu artinya yang maha kuat. Cara meneladaninya yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Iya, tepuk tangan. Nah, kelompok 4 sekarang akan mempresentasikan tentang Al-Mu'min. Ya, silakan. Al-Mu'min artinya yang maha mematikan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Mendahului segala hal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat bahwa kematian itu pasti akan datang. Ya, ada yang bertanya? Ya. Kamila. Apa arti Al-Mu'min dan bagaimana cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Yes. Jawab. Al-Mu'min artinya yang maha mematikan. Cara meneladaninya yaitu dengan berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Ya, tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok yang terakhir yang akan mempresentasikan tentang Al-Ba'is. Ya, silakan. Kamila. Al-Ba'is artinya yang maha menenangkan. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is. 1. Percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. 2. Cepat bangkit dari keterpurukan. 3. Memiliki semangat dalam berbagai hal. 4. Tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ya, ada yang bertanya? Jom, ya. Beret. Apa arti Al-Ba'is dan bagaimana cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jawab. Al-Ba'is artinya yang maha membangkitkan. Cara meneladaninya yaitu dengan percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Iya, tepuk tangan. Boleh. Ya. Ya, ditempel. Masing-masing. Mau diambil asik-asik. Ayo. Kelompok 3. Sini. Pak. Oh, Pak, kita.
Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Apakah kalian sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang supaya tidak stres, supaya rileks pemikirannya, kita nyanyi sama-sama. Ya, judulnya Bila Kau Suka Hati. Ada yang tahu lagunya? Bila kau suka hati bilang hore. Hore. Nah, seperti itu ya. 2 kali. Paham? Dimulai dari 1, 2, 3. Bila kau suka hati bilang hore. Hore. Bila kau suka hati bilang hore. Hore. Bila kau suka hati dan tentunya begitu. Bila kau suka hati bilang hore. Hore. Bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati tepuk tangan. Bila kau suka hati dan tentunya begitu. Bila kau suka hati tepuk tangan. Nah, setelah itu ya, dari semuanya yang sudah kita lakukan, kita memberikan kesimpulan bersama. Ya, kesimpulan bersama. Coba yang bisa menyimpulkan angkat tangan. Ya, saudari Sifat ya, bisa maju ke depan. Nah, ya, tepuk tangan dulu. Mulainya dari pembelajaran kali ini apa? Padahal gue lagi kan. Ya, tepuk tangan. Jadi kesimpulan daripada pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mempelajari Asmaul Husna, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Dan nanti kita di masyarakat, di sekolahan dan di sekitar kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi anak-anak yang baik. Amin. Amin ya Allah. Kita cukupkan sampai di sini ya. Untuk itu marilah kita baca doa penutup kali ini untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti supaya minggu depan ada proyek lagi, yaitu tentang pengalaman Asmaul Husna yang lainnya ya. Ya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca surat Wal Asri. A'udzu